Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, shalom, shalom. Kita tidak berkumpul di ruang ibadah, di gedung ibadah, tapi dimanapun Anda berada, di rumah-rumah Anda, mari kita menghadirkan Tuhan dengan penyembahan kita. Waktu hati kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhan hadir di atas pujian penyembahan kita. Mari datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami menyembah, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, dan kami mulai ibadah penyembahan kami pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami namanya. Mari yang percaya sama-sama berkata amin, amin, amin. Dan Dia mencintai kita. Dia mencintai aku. Dia mengampuni dosa kita dan ampuniku, dan Dia memberikan dirinya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari menyembah Dia, Dia sungguh
pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hatimu? Tapi hari ini datang kepada Tuhan, buka hatimu. Untuk kau berkata, aku percaya Engkau Yesus mati di atas kayu salib, menebus hidupku. Aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka Dia dengan rohnya akan masuk ke dalam hatimu. Dia mengampuni dosamu dan Dia menyelamatkan hidupmu. Dimanapun engkau berada, Bapak Ibu pagi hari ini, Bapak Ibu buka hati, percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup kekal selama-lamanya.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ayo bersyukur pagi hari ini kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, pribadi yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi ini, kami bersyukur kami bisa menyembah-Mu. Kami bisa mengangkat tangan kami kepada-Mu, kami bisa menyerukan nama-Mu, kami bisa memanggil nama-Mu, dan kami mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami sementara firman-Mu disampaikan, sementara kami berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa-Mu turunkan setiap kami yang hadir, kami yang mengikuti tayangan ini secara langsung maupun secara tunda. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Roh Kudus menjamah setiap pendengar, setiap pemirsa, setiap siapapun yang melihat tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang sama turun atas setiap mereka. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Pagi hari ini kami mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mengalami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu yang saya mau umumkan. Setiap kali kita menayangkan siaran ini di fanspage yang ada, FB fanspage yang ada, kami menyertakan nomor call center yang bisa Anda hubungi pada saat selesai tayangan ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa bersama-sama, Anda bisa WA call di sana atau WA, dan kami tunggu sampai dengan setengah jam waktu pagi hari dan malam hari 1 jam setelah ibadah selesai. Baik, mari kita lihat firman Tuhan. Kita lanjutkan di Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang kelima berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, pemazmur berkata, firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di dalam ayat yang keempat kemarin kita belajar bahwa si pemazmur Daud sudah mulai beranjak dari kata ia menjadi kata engkau. Hubungan dia sudah lebih pribadi. Hubungan dia bukan lagi hubungan kategori orang ketiga atau kedua, tapi itu adalah hubungan langsung dengan Tuhan, dengan pribadi. Dia berkata ini bukan lagi bicara tentang domba dengan gembalanya, tapi ini bicara dia dengan Tuhan. Dia tidak lagi menganalogikan dirinya sebagai domba dan gembala, tapi dia sedang menggambarkan sebuah hubungan dengan Tuhan. Walaupun hubungan itu sering digampangkan dengan gembala, dengan domba, tetapi kali ini dia sudah beranjak masuk dari hubungan pihak ketiga menjadi hubungan pihak kedua. Dia langsung berbicara dengan Tuhan. Kemarin kita belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan menjagai kita dengan gadanya, dengan tongkatnya. Gadanya untuk melindungi
tongkatnya untuk memimpin hidup Anda dan saya. Otoritas Allah itu untuk melindungi Anda dan saya, berjalan dengan otoritas Allah, melayani hidup dengan otoritas Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus yang sama juga menjagai hidup Anda dan saya, menuntut hidup Anda dan saya, sehingga semua yang Anda dan saya lakukan tetap dalam penuntunan dan tuntunan Roh Kudus. Tetap apa yang Anda dan saya lakukan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman, ketaatan kita kepada Allah, dan kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau itu sudah dihadapi dalam hidup ini, Anda sudah bisa menggunakan otoritas Allah, Anda sudah mengikuti tuntunan Allah. Maka firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya gagal di sini, tidak mengalami hal ini. Mengapa? Karena mereka melewati ayat yang keempat. Mereka tidak mengalami tuntunan Allah, mereka melakukan hidupnya semaunya mereka sendiri, dan di akhirnya mereka meminta, mereka mengklaim janji Tuhan ini digenapi. Karena janji Tuhan ini luar biasa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di dalam bahasa aslinya, menyediakan hidangan itu, bahasa aslinya itu shurkam. Shurkam itu artinya adalah makanan set, satu set untuk pesta. Jadi dia menyediakan table, dia menyediakan satu tempat yang lengkap, bukan sarapan pagi, bukan snack yang ringan, tapi dia memberikan kepada Anda dan saya sebenarnya sebuah makanan yang lengkap, satu set. Halo, bukankah ini luar biasa? Bahwa Allah tidak membawa saya, tidak membawa Anda, tidak menyediakan kepada kita ke dalam sebuah tempat di mana kita makan cepat, drive thru. Allah menyediakan kepada Anda dan saya satu set hidangan. Halo, satu set hidangan, lengkap dengan appetizer-nya, lengkap dengan semuanya, makanan penutup dengan dessert-nya, semuanya satu set. Dan itu Anda dan saya terima pada waktu Anda dan saya melewati ayat yang keempat. Bagaimana Anda dan saya menggunakan otoritas Allah, dan bagaimana Anda dan saya ikuti tuntunan Allah. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Dengan segala hormat Bapak Ibu Saudara, kalau hubungan Anda dengan Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin dengan begitu intim, dengan begitu indah. Kita tahu otoritas Allah, kita mau dituntun Allah. Ada banyak orang Kristen hari ini dituntun Allah, mau, tapi tidak pernah menggunakan otoritasnya. Atau sebaliknya, mereka menggunakan otoritas Allah, mereka mengklaim jadi janji Allah, tapi tidak mau hidupnya dituntun oleh Tuhan. Ingat ayat yang keempat, setelah Anda dan saya melewati ayat yang ketiga, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berarti Bapak Ibu sekalian, ada tahapan, ada proses pembentukan Allah dalam hidup Anda dan saya. Dan pembentukan Anda dan saya itu berlaku sepanjang tahun, dan sepanjang waktu di mana Anda dan saya belajar terus kepada Tuhan, dan Allah membawa saya menikmati semua fasilitas yang Tuhan berikan. Yang luar biasanya adalah Dia menyediakan satu set makanan. Kemudian dikatakan begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ya, firman Tuhan juga berkata hidangan ini satu set. Firman Tuhan ini juga berkata di dalam ayat 36 ayat 16, meja hidanganmu tenang dan penuh dengan lemak. Wow. Mazmur 22 ayat 26 berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Bukan sekedar makan, tapi kenyang. Mazmur 104 ayat 15 katakan bahwa yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Tuhan menyediakan dengan begitu komplit. Bukan hanya sekedar makan, sarapan sekali lagi, tapi sebuah makanan yang begitu lengkap. Bagi siapa? Bagiku, kata pemazmur. Kata bagiku, penem atau peneh, ini adalah berbicara tentang sebuah hubungan yang personal sekali lagi. Jadi sebelum Anda dan saya menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, menikmati hubungan yang erat dengan Tuhan, Anda dan saya tidak bisa minta terlalu banyak. Tuhan gak minta saudara dan saya mencari berkat. Tuhan gak minta saudara dan saya mencari kekayaan. Tuhan gak minta saudara dan saya mencari kesuksesan. Tuhan mau Anda dan saya, kita semua mencari Dia, sampai begitu personal itu datang, hubungan yang personal itu datang, hubungan yang personal itu terjadi, maka hidangan itu menjadi milik saudara dan saya. Lalu firman Tuhan juga berkata, Ia
mengurapi aku dengan minyak. Pengurapan ini berbicara kesukaan. Pengurapan ini bicara pilihan Allah atas hidup Anda dan saya. Pada waktu Tuhan Yesus selesai dari baptisan, dia dibawa langsung ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah lewat dari situ, dia mulai mengajar. Dan firman Tuhan berkata, roh Tuhan ada atasku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Pengurapan Tuhan itu muncul setelah Anda dan saya mengalami pertobatan Allah, kemudian melewati semua tantangan. Dan pengurapan itu adalah tanda kesukaan. 1 Yohanes 2 ayat 27 mengatakan pengurapan itu yang mengajar kepada saudara dan saya. Kalau kita berbicara pengurapan itu bukan hanya melakukan tanda mujizat, bukan hanya melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Pengurapan itu juga bukan untuk sesuatu yang biasa-biasa dalam hidup kita. Pengurapan itu akan mengajari juga Anda dan saya firman kebenaran. Pengurapan itu juga akan membawa saudara dan saya mengerti firman Tuhan. Mengapa? Karena pengurapan itulah yang membuat muka Anda dan saya berseri-seri. Ada banyak orang hari ini tidak pernah mengalami pengurapan Allah. Mereka membutuhkan itu, tapi mereka mengandalkan kekuatan manusia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pengurapan itu bukan hanya untuk pelayanan. Pengurapan itu diperlukan Anda dan saya pada waktu kita mendidik anak-anak kita. Pengurapan itu Anda dan saya butuhkan pada waktu kita memimpin rumah tangga kita. Pengurapan itu Anda dan saya butuhkan pada waktu kita bekerja. Pengurapan itu Anda dan saya butuhkan pada waktu kita berbisnis. Pengurapan itu Anda dan saya butuhkan setiap kita melakukan sesuatu. Mengapa? Karena pengurapan itu adalah tanda penyertaan Tuhan, tanda di mana Tuhan suka atas hidup saya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Anda ingin mengalami semua ini? Memiliki hidangan yang lengkap, yang 100.000, memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan, dan memiliki pengurapan Allah. Kalau Anda dan saya ingin mengalami, kalau kita mau mengalami semua itu nyata dalam hidup kita, tidak ada pilihan lain. Engkau dan saya harus terus datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Dia, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Pada saat engkau dan saya berada dalam sebuah fase hubungan yang dekat dengan Tuhan, gadanya, otoritasnya menyertai hidup Anda, tuntunannya, tegurannya, arahannya saudara dan saya ikuti, maka semuanya akan jadi milik kita. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sakit pagi hari ini, angkat tanganmu, saya ingin berdoa bagi Anda. Tangan kirimu letakkan pada bagian di mana kau sakit, dan tangan kananmu letakkan pada angkat tanganmu kananmu, dan saya ingin berdoa. Mari bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihku. Satu-satunya Anda yang kemarin minta didoakan di Belitung, yang tadi malam minta didoakan di Ambon, di berbagai tempat Anda, saya tidak sempat menghubungi saya, tapi kita akan berdoa pagi hari ini. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa,
bagi setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini langsung, setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun ke atas mereka, angkat tangan-Mu kepada Tuhan, dan urapan itu yang tadi menyembuhkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit bertahun-tahun tidak pernah sembuh, dengarkan saya pagi hari ini, datang kepada Tuhan, berserulah, berteriaklah kepada Yesus. Dialah penyembuhmu, Dia penolongmu, Dia memulihmu. Apa yang tidak pernah terjadi dalam hidupmu, itu akan pernah terjadi pada waktu engkau dan saya datang kepada Tuhan. Pada waktu engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau berkata, Tuhan, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang aku andalkan. Dimanapun juga engkau berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, pengurapan Allah turun ke atasmu. Engkau yang mulai lemah, engkau yang mulai ketakutan, engkau yang mulai khawatir dengan masa depanmu, pagi ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah saatnya kau datang kepada Yesus. Dia pribadi yang bisa diandalkan. Dan bagi kau yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pagi ini saya menantang kau untuk datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosamu, percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, panggil, serukan namanya, maka Dia akan datang kepadamu. Sikaya rara sata kaya rara sikaya rara ya rara ya rara. Bapak, aku berdoa, pengurapan Allah turun ke setiap yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Kekuatan Tuhan saat ini menaungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah saat ini juga. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dimanapun mereka melihat tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Diberkatilah engkau saat masuk, diberkatilah engkau saat keluar, diberkatilah engkau saat menyaksikan tayangan ini, baik secara langsung maupun tunda. Tuhan yang menyertaimu, Tuhan yang menyertaiku akan menyertaimu. Tuhan yang bisa kuandalkan akan juga engkau bisa andalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kasih daripada Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu, memagari hidupmu, menjaga hidupmu. Darahnya yang kudus itulah yang menjadi pelindungmu dari semua mara bahaya, sakit, penyakit, pekerjaan sejahat dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, sampai ketemu di morning.